Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Cukup gampang. Yang A diagram lambang atau piktogram. Di situ ada tabel, kita rubah jumlah penduduk tersebut dalam bentuk piktogram atau lambang. Paham ya? B diagram batang. Untuk diagram batang, kalian tinggal perhatikan saja tabel dan diagramnya. Cukup mudah. C diagram garis. Untuk diagram garis pun kalian tinggal lihat saja catatannya. D diagram lingkaran. Untuk soalnya silahkan baca pada buku masing-masing. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menghitung dulu. Kalau misalkan dalam bentuk derajat, hitunglah masing-masing dengan rumus. Yang pertama, matematika, banyak siswa 15, maka perhitungannya 15 per seluruhnya, siswa seluruhnya yaitu 40 dikali 360. 360 itu adalah total derajat. Berarti 15 kali 360 dibagi 40, maka besar sudutnya 135. Kemudian apabila dalam bentuk persen, berarti 15 per 40 dikali 100%, yaitu 37,5. Nah, kita sudah dapat misalnya dalam bentuk derajat itu 135 derajat. Kalian tinggal bagi saja lingkaran tersebut dari 360 menjadi 135 derajat. Dan untuk bahasa Inggris seterusnya kalian juga harus menghitung dulu dalam derajat atau dalam persen. Bisa salah satu dikerjakan begitu. Untuk contoh yang ini kalian tinggal baca saja. Contoh, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang sudah diketahui derajatnya, diantaranya ekonomi, akuntansi, geografi, dan TIK. Sedangkan sejarah belum diketahui atau alias X. Di sini yang ditanyakan perbandingan banyak pemilih sejarah dan ekonomi. Nah, di sini kita harus tahu bahwa bahwa satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka kita harus mencari nilai sejarah dulu, nilai yang belum diketahui. Bagaimana caranya? Caranya 360 derajat dikurangi beberapa mata pelajaran yang sudah diketahui derajatnya, yaitu 360 derajat kurang 90 kurang 60 kurang 60 kurang 120, yaitu 30 derajat. Nah, yang 30 derajat itu berarti untuk sejarah. Artinya sejarah nilainya 30 derajat. Berhubung yang ditanyakannya perbandingan banyak pemilih sejarah dan ekonomi, maka kita harus mengetahui dulu berapa yang memilih sejarah dan berapa yang memilih ekonomi. Di sini di soal sudah diketahui bahwa jumlah siswa seluruhnya 480. Maka sejarah, kita lihat sejarah tadi berapa derajat? 30. Berarti 30 derajat per 360 derajat dikali jumlah siswa seluruhnya berapa? 480. 30 dikali 480 dibagi 360 sama dengan 40. Berarti 40 orang yang memilih sejarah. Kemudian ekonomi, kita lihat ekonomi berapa derajat? 60. 60 derajat per 360 derajat dikali 480 derajat sama dengan 80 orang. Jadi, perbandingan banyak pemilih sejarah dan ekonomi adalah 40 berbanding 80. Diperkecil. Untuk selanjutnya, ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang pertama, mean untuk data tunggal, rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn dibagi N, atau jumlah seluruh N dibagi banyaknya N. Contoh, tentukan mean dari data 70, 73, 93, 40, 56, 78, 89, 67, 60, dan 85. Jawab. Rumusnya, data tunggal itu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah
sampai ke XN. Nah, di sini X1-nya yang mana? Data yang tadi yang 70, X2 73, berarti 70 tambah 73 sampai tambah 85. N-nya yang mana? Kita hitung banyaknya data tadi ada berapa? Ada 10, berarti dibagi 10. Tambahkan 711 per 10 sama dengan 71,1. Jadi mean dari data tersebut adalah 71,1. Nah, berarti yang barusan itu merupakan mean untuk data tunggal. Selanjutnya, mean data kelompok. Rumusnya X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Berarti jumlah FIXI per jumlah FI. Jadi artinya sigma itu jumlah. Keterangannya bisa dibaca. Contoh, hitunglah rata-rata berat badan dari 100 orang tersebut. Di sini berat badannya sudah tertera. Nah, kita jawab di sini. Di kolom soal hanya ada berat badan dan frekuensi. Nah, di sini untuk mean data kelompok kita harus mencari dulu titik tengah atau XI, kemudian FI, XI. Nah, di sini kita tambahkan untuk menjawab soalnya, kita tambahkan titik tengah atau XI. Dari mana mencari XI? Nah, untuk mencari XI atau titik tengah berarti dari berat badan kelas pertama 60 ditambah 62 dibagi 2, 60 tambah 62 122 dibagi 2 berarti 61. Itu untuk kelas pertama. Kelas kedua 63 tambah 65 dibagi 64 dan seterusnya. Kemudian frekuensi atau FI. Nah, sudah ada di soal, tinggal copy paste. Kemudian FIXI berarti artinya yang titik tengah dikalikan dengan frekuensi, berarti FI dikali XI. Berarti untuk kelas pertama 10 dikali 60 610. Kelas kedua 25 dikali 64 sampai kelas terakhir 18 kali 73 sama dengan 1314. Nah, kalau sudah didapat dikalikan semuanya, FIXI kita jumlahkan seluruhnya. Berarti totalnya 6718. Nah, kalau sudah didapat semuanya, tinggal masukkan rumus X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI atau jumlah FIXI dibagi jumlah FI sama dengan 718 dibagi 167,18. Berarti rata-rata berat badan dari 100 orang tersebut adalah 67,18 kilo. 3. Mean gabungan. Rumusnya X bar sama dengan N1 kali X1 bar tambah N2 kali X2 bar per N1 ditambah N2. Di sini X bar itu rata-rata kelompok dan N bar itu banyaknya data. Contoh, pada suatu ulangan matematika 45 siswa mendapatkan nilai 64 dan 1 siswa mendapatkan nilai 41. Tentukan rataan gabungan dari nilai ulangan matematika tersebut. Di sini kita harus tahu dulu mana N1, mana X1, N2 dan X2. N1-nya di sini 45. Kemudian X1-nya 64, N2-nya 1, X2-nya 41. Maka kita masukkan ke rumus N1 kali X1 45 kali 64 ditambah N2 kali X2 1 dikali 41 per N1 ditambah N2 berarti 45 tambah 1. Totalnya 2880 ditambah 41 dibagi 46. 2921 dibagi 46 sama dengan 63,5. Jadi rataan gabungan dari nilai ulangan matematika tersebut adalah 63,5. B. Median 1. Median untuk data tunggal. Rumusnya untuk N ganjil atau untuk data ganjil, ME sama dengan X1 per 2 dikali N tambah 1. Untuk N-nya genap atau datanya genap, maka ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh, tentukan median dari data 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8,
4, 6, 7, 8. Nah, langkah awalnya data tersebut harus diurutkan dulu, mulai dari yang paling kecil sampai terbesar. Kita sudah urutkan dari angka 2 sampai angka 9. Berarti kita hitung datanya ada berapa? N-nya sebanyak 13 atau datanya sebanyak 13. Karena 13 itu merupakan bilangan ganjil, maka rumus yang digunakan adalah rumus untuk N ganjil. ME sama dengan setengah N tambah 1 sama dengan setengah N-nya berapa? 13. 13 tambah 1 sama dengan setengah dalam kurung 13 tambah 1, 14. 1 kali 14 bagi 2 sama dengan 7. Maka ME-nya sama dengan X7. X7 itu artinya data ke-7 setelah diurutkan. Kita hitung data ke-7 setelah diurutkan. 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6. Berarti angka 6. Jadi median dari data tersebut adalah 6. 2. Median data kelompok. Rumusnya ME sama dengan TB tambah 1/2 kali N kurangi FK per FME dikali P. Silahkan keterangannya untuk masing-masing bisa dilihat ya pada keterangan. Contoh, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai 51 sampai 60, 5 sampai 91 ke 100 itu frekuensinya 7. Nah, untuk menentukan median data kelompok, yang paling utama kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh frekuensi. Berarti kita jumlahkan dulu 5 tambah 8 tambah 10 tambah 20 tambah 7 sama dengan 50. 50 ini disebut sigma Fi atau N. Nah, di sini sudah ada N-nya 50. Kemudian letak median. Letak median itu rumusnya 1/2 dikali N. 1/2 N-nya sudah ada berapa? 50. Berarti 1/2 kali 50 sama dengan 25. Dikarenakan letak mediannya 25, maka kita cari di kolom frekuensi data ke-25 itu terdapat di frekuensi angka berapa. Nah, kita jumlahkan 5 tambah 8, 13. 13 tambah 10, 23. 23 tambah 20, 43. 43 tambah 7, 50. Kira-kira data ke-25 itu berada di frekuensi berapa? Frekuensi 10 atau 20? 20 tentunya. Kenapa di 20 tidak di 10? Karena kalau di 10 itu tentunya sampai 23, masih kurang ke 25 itu, kurangnya berapa angka? 2. Kalau misalkan di frekuensi 20 pasti lebih, artinya data tersebut sampai ke 43. Nah, berarti yang memungkinkan data ke 25 itu ada di frekuensi 20. Nah, di sini letak mediannya, berarti letak ME-nya ada di 20 frekuensinya. Kan, karena letak median pada data ke-25 yaitu pada interval 81 sampai 90, jadi dilihat di frekuensi jajaran ke-20, maka TB-nya tepi bawahnya. Tepi bawahnya yang mana? Yang frekuensi 20, berarti 81. 81 kurangi 0,5, 80,5. Kemudian FK itu frekuensi sebelum kelas median. Berhubung kelas mediannya 20, maka FK sebelum frekuensinya berapa? 5 tambah 8 tambah 10 sama dengan 23. Kemudian FME itu letak median. Tadi letak median berada di frekuensi berapa? 20, berarti FME-nya 20. Kemudian P atau panjang kelas sama dengan 10. 10 dari mana? Intervalnya dihitung dari 81, jarak 81 ke 90 itu berapa? 81 hitungnya sampai 90 itu adalah 10. Nah, itu. Kemudian ME tinggal masukkan saja. Maka median tersebut adalah 81,5. C. Modus. Yang pertama, modus untuk data tunggal. Untuk data tunggal sangat mudah sekali. Kita harus mengetahui arti dari modus tersebut. Modus tersebut adalah angka yang sering muncul. Di sini terdapat contoh, diketahui data pengukuran berat badan 10 siswa sebagai berikut. 45, 50, 50, 51, 55, 48, 50, 49, 44, 55. Nah, cari data tersebut yang sering muncul angka apa aja, yaitu angka 50, berarti modusnya 50. Kalau misalnya 51-nya ada 2,
50 ada 2, 51 ada 2. Berarti modusnya 50 dan 51. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk modus data kelompok. Di sini rumusnya MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Contoh, tentukan modus dari data berkelompok berikut. Di sini ada interval kelas dan frekuensi. Untuk menjawab modus data kelompok, langkah awal yang dicari adalah lihat frekuensi yang paling besar. Itu ada di mana? Ada di 20. Berarti itu adalah letak modusnya yang 20 itu. Nah, kemudian apa yang dicari? TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawah yang mana? Tepi bawah yang frekuensi 20. Tepi bawah frekuensi 20 berarti 56. Rumusnya itu berarti dia selalu dikurangi 0,5. Tepi bawahnya 55,5. Kemudian D1. Apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi sebelum kelas modus. Berarti kelas modusnya tadi 20. Nah, frekuensi sebelum 20 itu angka berapa? Angka 10. Berarti 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, berarti dari frekuensi 20 sesudah 20 angka berapa? 13. Berarti 20 kurangi 13 sama dengan 7. P panjang kelas sama dengan 7. Hitung jarak 56 ke 62 berapa? 7. Kemudian masukkan rumusnya. MO rumusnya sekian. Nah, terdapatlah modus tersebut adalah 59,62. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan kalian untuk lebih memahaminya kerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Dan seperti biasa dikumpulkan melalui WhatsApp.